Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randy Nadirman dengan ini 22650068. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang materi kriptografi. Mungkin kita mulai saja dengan tag kriptografi. Message atau pesan adalah data atau informasi yang dapat dibaca dan dimengerti maknanya. Nama lain plain text. Plain text atau teks jelas. Clear text. Bentuk dan rupa pesan teks berupa teks, gambar, audio, musik, video, dan lain-lain. Pesan yang ada dikirim via pos, kurir, saluran telekomunikasi, dan lain-lain. Disimpan di dalam media penyimpanan storage berupa disk, kaset, dan lain-lain. Teks bisa kita semua saudara. Jadi ini teksnya, ini gambarnya, ini audionya, dan ini videonya. Lanjut, terminologi. Satu, pengirim atau sender, pihak yang mengirim pesan. Penerima, receiver, pihak yang menerima pesan. Pengirim dan penerima bisa berupa orang, komputer, mesin, dan lain-lain. Pengirim ingin pesan yang dikirim secara aman, di mana pihak tidak dapat membaca atau memanipulasi pesan. Contoh, pengirim sama dengan Alice dan penerima sama dengan Bob. Jadi ini, nah Alice penerimanya apa? Pengirimnya Alice, penerimanya Bob. Nya tidak bisa menerima, tidak bisa mendengar ataupun menerima. Lanjut, hypertext. Hypertext, pesan yang telah disandikan sehingga tidak bermakna lagi. Tujuannya agar pesan tidak dapat dibaca oleh pihak yang tidak berhak. Nama lain kriptogram atau cryptogram. Hypertext harus dapat dikembalikan menjadi plain text semula. Seperti ini. Kita lanjut. Ini ada plain text dan text. Jadi ketika kita masukkan plain textnya, dia seperti ini. Ini plain textnya seperti ini. Lanjut, terminologi. Enkripsi atau encryption, proses menyandikan plain text menjadi ciphertext. Nama lain enchiffering. Deskripsi, proses mengembalikan ciphertext menjadi plain text semula. Nama lain deciphering. Jadi ketika kita masukkan plain text itu akan menjadi ciphertext. Ini seperti begini kayak tadi. Dan apabila kita deskripsikan, maka dia akan berubah. Yang kembali dari ciphertext kembali menjadi plain text. Mungkin seperti itu, dan itu dinamakan deciphering. Notasi matematis. Misalkan C sama dengan ciphertext dan P plain text. Fungsi enkripsi E memecahkan P ke C. E dalam kurung P sama dengan C. Fungsi deskripsi D memetakan C ke P. D dalam kurung C sama dengan P. Fungsi enkripsi dan deskripsi harus memenuhi sifat D dalam kurung E buka kurung P sama dengan P. Kriptografi. Kata kriptografi berasal dari bahasa Yunani, hidden atau secret, dan artinya secret writing. Definisi lama, kriptografi adalah ilmu dan seni untuk menjaga kerahasiaan pesan dengan cara menyandikan ke dalam bentuk yang tidak dapat dimengerti lagi maknanya. Kriptografi adalah ilmu dan seni untuk menjaga keamanan pesan atau pada tahun 1996 Scheiner. Algoritma kriptografi.
atau cipher. Aturan untuk encipering dan decipering atau fungsi matematika yang digunakan untuk mendeskripsikan untuk enkripsi dan dekripsi pesan. Encoding dan versus decoding. Encoding transformasi dan plain text menjadi kode encoding itu bertransformasi dari plain text menjadi kode. Decoding bertransformasi kebalikan dari kode menjadi plain text. Buku kode atau kode book domain yang digunakan untuk mengimplementasikan satu kode. Buku kode terdiri dari model lookup untuk encoding dan decoding kode breaker. Orang yang memecahkan kode atau untuk menemukan plain text. Jadi seperti yang tadi pada gambar. Terminologi kunci atau key. Kunci parameter yang digunakan untuk transformasi enciptering dan deciptering. Jika kekuatan kriptografi ditentukan dengan menjaga kerahasiaan algoritma, maka algoritma kriptografi dinamakan algoritma restricted. Algoritma restricted tidak cocok lagi saat ini. Kriptografi modern mengatasi masalah ini dengan menggunakan kunci. Kunci bersifat rahasia atau secret, sedangkan algoritma kriptografi tidak rahasia atau public. Jadi kunci itu bersifat rahasia, sementara kriptografi berdasarkan umum atau public. Ini contohnya kunci K, kirim senjata perang dianukan dalam P. Apabila dienkripsikan EK dalam kurung P sama dengan C. Deciptering deskripsi di K dalam kurung C sama dengan P. Dikirimin plain textnya menjadi kirim senjata perang. Enkripsi dan dekripsi kunci dengan kunci. Enkripsi EK dalam kurung P sama dengan C harus dipenuhi DK EK P sama dengan P. Kriptografi atau chip kriptologi studi mengenai kriptografi dan kriptanalisis. Kriptografi atas 2 kriptografi ilmu dan sains untuk menjaga keamanan. Kriptanalisis ilmu dan seni untuk memecahkan ciphertext. Persamaan kriptografi dan kriptanalisis adalah kini sama-sama memecahkan ciphertext menjadi plain text. Perbedaan kriptografi dan proses adalah kriptografi bekerja atas legitimasi pengiriman atau penerima pesan. Kriptanalis bekerja tanpa legitimasi pengirim dan penerima. Sejarah kriptografi. Kriptografi yang punya sejarah yang panjang, tercatat bangsa Mesir 4000 tahun yang lalu menggunakan hieroglif yang tidak standar untuk menulis pesan. Sejarah kriptografi. Perang Dunia Kedua, pemerintah Nazi Jerman membuat mesin enkripsi yang dinamakan Enigma. Enigma chipter berhasil dipecahkan oleh pihak sekutu. Keberhasilan memecahkan Enigma sering dikatakan sebagai faktor yang memperpendek Perang Dunia Kedua. Kriptografi kunci simetrik. Simetri kriptografi kunci enkripsi sama dengan kunci deskripsi. Istilah lainnya kunci simetri, kunci private, kunci rahasia atau secret key. Algoritma kriptografinya disebut algoritma simetri. Istilah lainnya algoritma konvensional. Kunci private K, kunci private K. Plain textnya P, deskripsinya EK dalam kurung P sama dengan C. Ciphertextnya C, dideskripsikan DK dalam kurung C sama dengan P. Jadi plain text P. Contoh algoritma simetri DES atau data encryption standar: Richdale, Blauis, IDEA, GOTS, Serpets, RC2, RC
kriptografi kunci asimetri. Asimetri key kriptografi kunci ekskripsi sama dengan kunci deskripsi. Nama lain kriptografi kunci publik. Karena kunci ekskripsi bersifat publik atau public key, sedangkan kunci deskripsi bersifat rahasia atau secret key atau private key. Dan seperti ini. Kunci publik K1 dinamakan K1, kunci private dinamakan K2. Plain textnya sampai dideskripsikan ini K1 dalam kurung P sama dengan C. Cipta teksnya C, dideskripsi DK2 dalam kurung C sama dengan P. Plain textnya P. Simetri versus asimetri. Karakteristik. Ini bahasa Inggris saya kurang mengerti bahasa Inggris, mungkin lanjut. Simetri key algoritma. Jadi seperti ini. Ini simetrinya dalam bahasa Inggrisnya mum secret approach. Apabila di cipta teksnya seperti ini, nanti simetrisnya nih kembali lagi di yang bukan simetri key algoritma. Terbagi atas dua strain cheater, yaitu Caesar cheater dan Wegener cheater. Block cheater ada dua ada satu dash disebut dengan dash dan 3 dash atau triple data encryption standar. Lanjut, Caesar cheater. Data kriptografi sandi Caesar atau sandi geser, kode Caesar atau geseran Caesar adalah salah satu teknik enkripsi paling sederhana dan paling terkenal. Sandi ini termasuk sandi substitusi di mana setiap huruf pada teks terang plain text digantikan oleh huruf lain yang memiliki selisih posisi tertentu dalam alfabet. Algoritma cipta substitusi dan yang menggunakan konsep pergeseran huruf dengan modula 24 secara matematis dapat dirumuskan sebagai C sama dengan E dalam kurung M sama dengan dalam kurung M tambah K mod 26. M sama dengan misek K sama dengan K. Lanjut, ini Caesar cheaternya C I sama dengan E dalam kurung PI sama dengan PI tambah 3. Ini plain text-nya. Ini cipta teksnya atau sandinya. Oke, mungkin lanjut. Wegener cheater. Wegener cheater adalah suatu algoritma kriptografi klasik yang ditentukan oleh Giovanni Battista Belaso. Beliau menuliskan metodenya tersebut pada bukunya yang berjudul La Citadel. Si Giovanni Battista Belaso pada tahun 1550. Nah, Wegener sendiri diambil dari seorang yang bernama Blaise de Wegener. Nama Wegener diambil sebagai nama algoritma ini karena beliau menemukan kunci yang lebih kuat lagi untuk algoritma dengan metode auto key cheater. Meskipun algoritma dasarnya telah menentukan lebih dahulu oleh Giovanni Battista Belaso. Ini menggunakan jujur sangat yang berisi yang berisi kombinasi dari plain text pada kolom serta kunci pada baris. Kombinasi keduanya akan menghasilkan cheater pada baris dan kolom kayak gini. Ini yang dinamakan dengan Wegener cheater. Lanjut, cara kerja Wegener cheater. Langkah awal adalah tuliskan plain text yang ingin dienkripsi dengan
menghilangkan spasi antara kata halim untuk mempersulit orang menebak dari plain text tersebut. Contoh, plain textnya belajar rekayasa internet. Dengan menghilangkan spasi, belajar rekayasa internet. Jadi hilangkan spasinya. Itu cara kerja fingerchipper. Pilih kunci atau key yang akan disepakati oleh pengirim serta penerima. Contohnya, Tekkom. Susunlah plain text dan cara sebagai berikut. Belajar rekayasa internet. Plain textnya Tekkom. Kayak gitu. Dengan menggunakan tabel beginner, maka kita akan mendapatkan hasil chapter text sebagai berikut. Plain textnya belajar rekayasa internet. Kayaknya Tekkom. Chapter textnya ini atau sandinya gitu. Maka hasilnya adalah sebagai berikut. Plain textnya belajar rekayasa internet. Kayaknya chapter textnya, nah ini bahasa sandinya. Oke, lanjut. Contoh aplikasi simulasi fingerchipper menggunakan Visual Basic. Jadi masukkan kalimatnya, masukkan kata kuncinya informatika. Jadi chapter text diubah katanya, kalimatnya dari kalimat ini atau description diubah description jadi ini nih. Bahasa yang tidak mudah dimengerti atau tidak mudah dipahami. Apabila di plain textnya seperti ini juga, dia akan kembali. Kayak gitu. Ini contoh codingannya pada Visual Basic. Oke, lanjut. Data Encryption Standard atau DES dikembangkan di IBM pada tahun 1972 berdasarkan pada algoritma Lucifer yang dibuat oleh Horst Feistel, disetujui oleh National Bureau of Standard atau NBS setelah penilaian kekuatannya oleh National Security Agency NASA Amerika Serikat. DES termasuk ke dalam kriptografi kunci simetri dan tergolong jenis chipter block. DES beroperasi pada ukuran blok 64 bit. Panjang kunci eksternal sama dengan 64 bit sesuai ukuran blok, tetapi hanya 56 bit yang dipakai. 8 bit pasti tidak digunakan. Setiap blok atau plain text dan chapter text dienkripsi dalam 16 putaran. Setiap putaran menggunakan kunci internal berbeda. Kunci internal 56 bit dibangkitkan dari kunci eksternal. Setiap blok mengalami permutasi awal atau IP-nya 16 putaran chippering dan inversi permutasi awal IP1. Lihat gambar 91. Jadi gini, dari plain text IP-kan P 16 kali diputar, 16 kali chippering jadi IP1 chapter text. Lanjut, ini contohnya gambarnya, ini 64 bit plain text. Ini Intel permutation ronde 1 K1 48 bit, ronde 2 K2 48 bit, ronde 16 K16 48 bit, ronde generator. Final permutation 68 bit chapter text. Ini DES. Pembangkitan kunci internal. Kunci internal sama dengan kunci setiap putaran. Ada 16 putaran, jadi ada 16 kunci. Internal ke-1, ke-2 dan ke-16. Dibangkitkan dari kunci eksternal 64 bit yang diberikan oleh pengguna. Gambar 92 memperlihatkan proses pembangkitan kunci internal. Ini gambarnya.
Implementasi DES. DES sudah diimplementasikan dalam bentuk perangkat keras. Dalam bentuk perangkat keras, DES diimplementasikan di dalam chip. Setiap detik chip ini dapat mendeskripsikan 16,80 juta blok atau 1 digitabit per detik. Implementasi DES ke dalam perangkat lunak dapat melakukan deskripsi 32.000 blok per detik pada komputer mainframe IBM 3090. Lanjut. Keamanan DES. Keamanan DES ditentukan oleh kunci. Panjang kunci eksternal DES hanya 68 bit tetapi yang dipakai hanya 64 tetapi yang dipakai 56 bit. Pada rancangan awal, panjang kunci yang diusung IBM adalah 128 bit, tetapi atas permintaan NASA, panjang kunci diperkecil menjadi 56 bit. Tetapi dengan panjang kunci 56 bit akan terdapat 256 atau apa yang banyak sekali 72,057,937,927,936 kemungkinan kunci. Jika serangan exhaustive search dengan menggunakan prosesor paralel, maka dalam 1 detik dapat dikerjakan 1 juta serangan. Jadi seluruhnya diperlukan 1442 tahun untuk menemukan kunci yang benar. Tahun 1998, Electronic Frontier Foundation atau EFE merancang dan membuat perangkat keras khusus untuk menemukan kunci dia secara exhaustive search dengan biaya 250 banyak sekali, dan diharapkan dapat menentukan kunci selama 5 hari. Pada tahun 1999, kombinasi perangkat keras EFE dengan kelas internet yang melibatkan lebih dari 10.000 komputer, 100.000 komputer, 100 komputer dapat mendapatkan kunci DES kurang dari 1 hari. 100 banyak sekali. Triple Data Encryption Standard atau 3DES. 3DES merupakan salah satu algoritma simetri pada kriptografi yang digunakan untuk mengamankan data dengan cara menyandikan data. Proses yang dilakukan dalam penyandian data yaitu proses enkripsi dan proses deskripsi. Algoritma 3DES adalah suatu algoritma pengimbangan dan algoritma DES. Data enkripsi standar. Perbedaan DES dengan 3DES terletak pada panjangnya kunci yang digunakan. Pada DES menggunakan satu kunci yang panjangnya 56 bit, sedangkan pada 3DES menggunakan 3 kunci yang panjangnya 168 bit, masing-masing panjangnya 56 bit. Pada 3DES, 3 kunci yang digunakan bisa bersifat saling bebas, K1, K2, K3, atau hanya 2 buah kunci yang saling bebas dan satu kunci lainnya sama dengan kunci pertama, K1, K2, dan K3 sama dengan K1. Karena tingkat kerahasiaan algoritma 3DES terletak pada panjang kunci dengan digunakan, maka penggunaan algoritma 3DES dianggap lebih aman dibandingkan dengan penggunaan algoritma DES. Jadi ini contohnya 3DES, symmetric key, triple DES, kayak gini. Lanjut. Pendahuluan sampai akhir tahun 1970 hanya ada sistem kriptografi kunci simetri. Satu masalah besar dalam sistem kriptografi, bagaimana mengirimkan kunci rahasia pada penerima. Jadi masalahnya itu pengiriman kunci rahasia pada saluran publik, telepon, internet, pos sangat tidak aman. Oleh karena itu, kunci harus dikirim melalui saluran kedua yang benar-benar aman. Saluran kedua tersebut umumnya lambat dan mahal. Ide kriptografi kunci asimetri
muncul pada tahun 1976. Makalah pertama perihal kriptografi kunci publik ditulis oleh D.V. Hillman, ilmuwan dari Stanford University di IAEA. Judul makalahnya Next Direction in Cryptography. Namun pada saat itu belum ditemukan algoritma kriptografi kunci asimetri yang sesungguhnya. Konsep asimetri algoritma. Kriptografi kunci asimetri disebut juga kriptografi kunci publik. Pada kriptografi kunci publik, masing-masing pengirim dan penerima mempunyai sepasang kunci. Kunci publik untuk mendeskripsikan pesan, kunci privat untuk mendeskripsi pesan. Kayak gini guys, ada pada gambar ini. Oke, lanjut. Konsep asimetri algoritma. Kunci askripsi dapat dikirim melalui saluran yang tidak perlu aman. Ya. Saluran yang tidak perlu aman ini mungkin sama dengan saluran yang digunakan untuk mengirim ciptatext. Dua keuntungan kriptografi kunci publik. Satu, tidak diperlukan pengiriman kunci rahasia. Dua, jumlah kunci dapat ditentukan. Itu konsep apa pada asimetri algoritma. Dua keuntungan kriptografi. Konsep lanjut. Kriptografi kunci publik didasarkan pada fakta. Satu, komputasi untuk enkripsi dan deskripsi pesan mudah dilakukan. Dua, secara komputasi hampir tidak mungkin atau invisible menurunkan kunci privat D bila diketahui kunci publik E. Pembangkitan sepasang kunci pada kriptografi kunci publik didasarkan pada persoalan integer klasik sebagai berikut. Satu, pemfaktoran. Diberikan bilangan bulat n, faktorkan n menjadi faktor primanya. Contoh 10 sama dengan 2 kali 5. 62 kali 2 kali 3 kali 5. Dan seterusnya. Semakin besar n, semakin sulit memfaktorkan atau butuh waktu sangat lama. Algoritma yang menggunakan prinsip ini RSA. Algoritmanya. Lanjut. Satunya pemfaktoran. 2, logaritma distrik. Temukan X sedemikian sehingga AX sama dengan B mod in. Sulit dihitung. Contoh, jika 3X sama dengan 15, maka modnya 17, maka X sama dengan 6. Semakin besar A, B, dan N, semakin sulit memfaktorkan, butuh waktu lama. Algoritma yang menggunakan prinsip ini El-Gamal, DSA. Catatan, persoalan logaritma deskripsi adalah kebalikan dari persoalan perpangkatan modular. AX mod N mudah dihitung. Kelebihan kriptografi kunci simetri. 1. Proses enkripsi deskripsi membutuhkan waktu singkat. 2. Ukuran kunci simetri relatif pendek. Autentikasi pengiriman pesan langsung diketahui dari ciptatext yang diterima karena kunci hanya diketahui oleh pengirim dan penerima pesan. Elemen kriptografi kunci simetri. 1. Kunci simetri harus dikirim melalui saluran yang aman. Kedua, entitas yang berkomunikasi harus menjaga kerahasiaan kunci ini. 2. Kunci harus sering diubah, mungkin pada setiap sesi komunikasi. Kelebihan kriptografi kunci publik. 1. Hanya kunci privat yang perlu dijaga kerahasiaannya oleh setiap entitas yang berkomunikasi. Tidak ada kebutuhan pengirim kunci privat sebagaimana pada sistem simetri. 2. Pasangan kunci publik kunci privat tidak perlu diubah bahkan dalam periode waktu yang panjang. 3. Dapat digunakan untuk mengamankan pengiriman kunci simetri. 4. Beberapa algoritma kunci publik dapat digunakan untuk memberi tanda tangan digital pada pesan. Elemen kriptografi kunci publik. 1. Enkripsi dan deskripsi pada umumnya lebih lambat daripada sistem simetri karena enkripsi dan deskripsi
data. Enkripsi dan deskripsi data umumnya lebih lambat daripada sistem simetri karena enkripsi dan deskripsi menggunakan bilangan yang besar dan melibatkan operasi perpangkatan yang besar. Ukuran cipta teks lebih besar daripada plain text, bisa 2-4 kali ukuran plain text. Ukuran kunci relatif lebih besar daripada ukuran kunci simetri. Karena kunci publik diketahui secara luas dan dapat digunakan setiap orang, maka cipta teks tidak memberikan informasi mengenai autentikasi pengirim. Tidak ada algoritma kunci publik yang terbukti aman, sama seperti block shifter. Kebanyakan algoritma berdasarkan keamanan pada sulitnya memecahkan persoalan-persoalan aritmetika, pemfaktoran, logaritmik, dan sebagainya, yang menjadi dasar pembangkitan kunci. Aplikasi kriptografi kunci publik, meskipun masih berusia relatif muda dibandingkan dengan algoritma simetri, tetapi algoritma kunci publik mempunyai aplikasi yang sangat luas. 1. Enkripsi deskripsi pesan, algoritma RS Rabin-Egalma. 2. Digital signature, tujuannya membuktikan autentikasi pesan atau pengirim, algoritma RSA Egalma DSA GOTS algoritmanya. 3. Pertukaran kunci atau key exchange, tujuannya mempertukarkan kunci simetri, algoritmanya Diffie-Hellman. Samir atau RSA. Dari sekian banyak algoritma kriptografi yang perlu dibuat, algoritma yang paling populer adalah algoritma RSA. Algoritma RSA dibuat oleh 3 orang peneliti dari MIT pada tahun 1976, yaitu Ron R. Ives, Adi S. Samir, dan Leonard Adleman. Algoritma RSA mendasarkan proses enkripsi dan deskripsinya pada konsep bilangan prima dan aritmetika modulo. Kunci enkripsi maupun kunci deskripsi keduanya harus berupa bilangan bulat. Kunci enkripsi tidak dirahasiakan dan diketahui umum, sehingga dinamakan juga kunci publik. Namun kunci untuk mendeskripsikan bersifat rahasia. Kunci deskripsi dibangkitkan dari beberapa buah bilangan prima bersama-sama dengan kunci deskripsi. Untuk menentukan kunci deskripsi, suatu bilangan non-prima harus difaktorkan menjadi faktor primanya. Dalam kenyataannya, pemfaktoran bilangan non-prima menjadi faktor primanya bukanlah pekerjaan yang mudah. Belum ada algoritma yang secara efisien yang dapat melakukan pemfaktoran tersebut. Semakin besar bilangan non-primanya, maka semakin sulit pula pemfaktorannya. Semakin sulit pemfaktorannya, semakin kuat pula algoritma RSA-nya. Contohnya, lanjut. Oke, mungkin itu dari saya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.